uniformness condition. Nah, jadi supaya kondisinya ini tetap 1350, ini tetap 1650. Jadi ini kan panas. Nah, tapi ini kan dibuka, diekspos ke suhu ruangan. Suhu lingkungan Mas teh. Suhu ruang. Ini kan 27 derajat saja. Nah, makanya kalau dia dibuka gini, dia nanti kan ada heat-nya ke sana toh, ke atas sana. Nah, kalau heat-nya ke atas sana, jadi apa namanya? Gini. Ini sebenarnya asumsi, ini kan baca asumsi ini. Nah, ini behave as black body, ya karena sudah ada dibilangi, harusnya nggak perlu ditulis asumsi lagi. Terus habis itu heat transfer by convection is negligible, karena kalau dalam ini panas, sebenarnya kan kalau kalian belajar bab berapa ya? Bab 9, aku lupa sing bab terakhir UTS itu. Nah, ini kan kalau panas udaranya bisa konveksi toh. Tapi sama dia diabaikan. Terus habis itu outer surface, dan ini insulasinya itu adiabatis, terus habis itu back surface-nya theta enggak. Apa ya, aku gak paham maksudnya lah, yang keempat. Ya nanti saja kita lihat, kalau nanti paham. sorry. Ya. Oh ya, nah ini gini. Nah, jadi kan dia mau maintain ini supaya panasnya tetap supaya suhu ini tetap kayak gini. Nah, berapa panasnya? Nah, panasnya kan berarti kan gini. 1 Q, ya ini dia bilang gini. The heat loss ya Q sama dengan Q13 plus Q23. Q13 berarti Q dari 1 ke 3. 1 itu dinding ya. 2 itu bottom. 1 dinding, 2 bottom. Q23 berarti Q dari sini ke sini, Q13 dari sini ke sini ya. Oke. Nah, yang penting kan ini kan karena heat loss-nya itu. Tapi nanti bisa jadi kompleks, nanti tak bilangin. Nah, cuman aku nggak tahu. Nah, ini gini ya, kalau kalian lihat, ini sebenarnya sama dia dibilang, apa namanya, dia cuman bilang Q sama dengan Q13 plus Q23. Padahal sebenarnya kalau dipikir, ya, dari sini kan bisa, harusnya kan ada Q12 nih. Tapi sama dia tidak ditulis. Jadi ya sudah, manut ya, tapi harusnya ada Q12 nih. Tapi sama dia nggak ditulis, jadi ya sudah, biarin saja. Kan dia lebih master. Nah, terus habis itu equation 13-17. Yo ini tuh gini loh, lagi gak perlu ini. Kalian wes hafal rumusnya. Kalian dulu kan di bab awal-awal itu kan sebelum UTS dulu. Nah itu kan kalau kirat kan gini, kirat sama dengan Ervan, lanjutkan Ervan. Halo, Ervan. Ya, Ervan, Bu. lanjutkan. Dikte saya, kirat sama dengan yang dulu. yang sebelum UTS. Go, bentar. Apa? Buka buku dulu. Halo, Ervan. Masih nyari go. Masih nyari. Ya, yang mau sukarela, yang mau membantu supaya cepat. Shirley ya? Nggak salah Shirley. ya kok. Siapa itu tadi? Halo? Nggak salah. Nggak salah, siapa sih mau Feren? Ya gimana Feren? Oh, tapi ini dianggap black body tuh, berarti epsilonnya pasti 1 tuh. Ini yang dulu. Nah, misalkan epsilonnya 1 ya langsung A kali konstanta Boltzmann kali suhu itu tuh. Suhunya gimana? Pangkat 4 ya. Suhu lebih tinggi pangkat 4 kurangnya suhu lebih rendah pangkat 4. Kan gini toh ya. Ya kayak gini lah. Terus kan ada E ini. Nah ini kan ini 1 ya. Oke, thanks Feren. Kan kurang lebih, aduh kok tak clear toh. Aduh, sorry. Yes lah, males.
Sorry, kepencet nge-clear. Nah, bedanya kalau kalian belajar di sini sama di yang dulu itu langsung bla bla bla. Gak ada ini view factor ya. Nah, di sini tuh kalian belajar view factor. Pokoknya itu mau ngomong sebenarnya panas itu segini gitu loh. Jadi radiasi itu ditekan dipelajari lagi di sini. Itu untuk nunjuki sebenarnya sing radiasi itu piro. Lek zaman dulu, maksudnya sing sebelum UTS itu kan pokoknya radiasi, segala masuk rumus. Nah, modernnya kan kayak gitu. Nah, makanya itu ini bedanya itu ada view factornya ini. Jadi ini kondisi yang lebih real ya. Ada F-nya ini ya. Nah, kemudian gimana? Ya, makanya cuma nambahin F tok ini loh. Ini kan hasilnya semua ini ada. Semua sorry, aku nggak tahu. Itu alah tiba nusa dingin. Nah, ini lihat saja. Di sini. Nah, wah puji Tuhan lah. Enggak. Di sini kiratnya ini lihat. Ini kan A gini, ini lihat. Cuman ada ini tidak ada. Nah, makanya kalau kalian lihat di sini Q13 itu berarti TNX ini dari T1 ke T3. Dari T1 pangkat 4, men T3 pangkat 4. Nah, terus dikasih F13. Ya. Nah, kalau kasih F13 ini 1 ya, jadi abaikan saja. Aneh ya. Nah, aneh ini dari A1 kali F13 nanti ini. Ini kan kayak yang dulu yang apa namanya? Yang minggu lalu. Jadi pokoknya kan gini. Kan aneh ini permukaan yang mengeluarkan panas. Nah, anggapannya kan gitu. Permukaan yang mengeluarkan panas kan ini. Targetnya yang 3 toh. Tapi 3 ini enggak pengaruh. 3 ini nanti kepengaruhnya dari sini. Dari 2 ini loh. Ini yang mempengaruhi panas ketiga. Ini sama ini. Jadi tetap A1 A12 ya, berarti A1 F12 kayak gitu ya. Nah, terus habis itu ada Quantata Boltzmann tetap jangan lupa. Nah, okay. Wes, jadi sebenarnya ada emissivity ini, ingat sekali lagi sebenarnya ada emissivity ini, cuman karena dia black body jadi 1 ya. Wes ini sama kayak yang tadi dimasuk dibuat kayak gini sama. Nah, kemudian ini kan dia mau ngomong ini dia mau nentuk F23. Nah, F23 ini lihat mau nentukannya gimana? Dia ngelihat tabel ya. Jadi gini, tabel berapa ya? Sorry. Tabel 13.2. Gini, kadang itu ada yang enggak bisa enggak bisa kerjano pakai view factor sing minggu lalu tak ajarno. Kadang ada sing bisa, kadang ada sing enggak bisa. Nah, sing enggak bisa itu atau yang kadang sudah ada di depan, ya kalian pakai aja yang di depan lah. Anggur ya. Nah, ini gini, ada 2 cara. Ingat pakai R. Ingat ya, kemarin kojo ngejane kok salah. Nah, kalian coba ngitung pakai ini. Ini loh. Kalian lihat kotak A bentuknya apa? Nah, kan ada 3 gini. Nah, ini lihat ini. Nah, ini kan yang bentuknya kayak gini. J sama ini kan gini. Ya, kalau J sama ini kayak gini, sudah berarti kan kayak cup, anggapannya kan kayak pipa ditutup gitu loh. Nah, itu kalau bentuknya sudah kayak gini ya sudah pakai ini aja. Langsung masuk nih ini RI sama RJ. Ingat ya, ini ada dalamnya. Jangan ini RI ini bukan jari-jari I ya. RI itu jari-jari I dibagi L. Kalau RJ itu ini bagi ini. Ini kalau sudah dimasuk no S, kalian ngitung S, ini dapat FIJ. FIJ loh, jangan kebalik FJI loh ya. FIJ. Oke, nanti kalau sudah dapat nilai FIJ ini berapa? Ini ngecil nih. Tunggu. Kalian juga bisa ngerjain pakai ini. Nah, ngitung pakai LRI. Ini kan dapat nih. Di sini juga bisa lihat LRI. Nah, terus habis itu kalian ngitung RJL-nya. Ini RJ per L. Ini L per RI, ini RJ per L. Ngepas no garis. Nah, ini tak coba, jadi aku nggak tahu hasilnya benar apa enggak, tapi harusnya podo. Set atau mirip lah. Nah, nanti ketarik ke kiri. Ya, piro misalnya 1, misalnya gini, misalnya 1,25 nih, misalnya itu 1.
tek tek. Nah, misalnya kayak gitu, ya. Dapat FIJ. Nah, sudah dapat, ya wes, selesai. Kalau wes dapat, Kok mau nanya kok. oh iya iya, gimana gimana? Iki jari-jari ini podo gak sih atas sampai bawah berarti RI per RJ Yo, 1. podo. Iya bener. Oh yes, oke, thank you. RI per RJ toh. Oh iya, bener. R besar ya, bukan R jari-jari toh maksudnya. Meskipun Halo? R besar atau R kecil kan enggak ngaruh gak sih? Iya sih, sama aja sih. Ya bener. Oke. L-nya juga sama kan ya? Bener. Ya L podo. L enggak sama ya. Wah, enggak tahu pakai Nggak kerjaan bisa. kayak apa. Kalau L enggak sama nanti kan bentuknya jadi kayak bambu runcing. Jadi beda Iya, kayak kerjaannya. cone modelnya ntar. Kayak bur. Kayak ya nanti balik kalkulus 2 nanti, Bos. Ya apa itu? Oke. Ya untung lah ini bentuknya enggak aneh-aneh. Nah, nanti kalau sudah dapat F23, kan IJ ini tadi kan 23. Kenapa kau ngitung yang 23 ya? Karena yang bisa ya 23. Lek 13 ini bentuknya ya apa ini miring mbek dhuwur ini. Ini kan ngelihat dari dinding ngelihat atas ini kan jadi bingung. Dindingnya melengkung sini kan silinder ini melengkung. Nah, nggak jelas gini ya pakai yang ada saja. Kan di depan ada dari 3 pilihan ya pakai yang itu aja. Yang ada kan F23, pakai F23. Nah, nanti kalau sudah dapat masukin summation rule. Summation rule main ajarno ya. Sigma F yang aku nulis kemarin dulu ya. Pokoknya F21 tambah F22 tambah F23 itu hasilnya 1. Nah, F22 ini 0. Kenapa kok 0? Ya karena dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. 2. Dia tidak bisa melihat dirinya sendiri, ya makanya dia jadi 1. F21 tambah F23 sama dengan 1. F23 ini tahu, F21 ini dapat. Nah, ini gini ya, kalian jangan terkecoh ya. Jangan terkecoh gini. Kalian merasa, oh 2 saya lihat 3 ini 1. Loh, enggak gitu. Lah emangnya 2 enggak melihat 1. Nah, kayak gitu lah ya. Itu yang penting. Jangan terkecoh. Kayak, oh ini iso ndelok iki kabeh iki. Langsung sikat 1. Lah itu salah. Karena kenapa kok salah? Karena dia juga melihat ini. Ya. Sedangkan melihatnya itu kayak anggapannya kayak fraksi gitu. Jadi kayak dia juga melihat ini, dia juga melihat ini, dia juga melihat ini. Nah, makanya itu yang membuat dia jadi redus. Itu karena dia sudah melihat ini, kayak gitu ya. Nah, 1 2. Nah, ini dapat. Terus habis itu wes ini dimasuk cari F12 loh. Ini kan tadi di sini mau nyari F13, tapi karena F13 itu simetri sama F12, ya simetri lah kan 1 ke 3. Ini kan sama loh. Ini kan luasnya podo ini. 1 ke 3 sampai 1 ke 2 ini podo. Ya wes. Kalian cari F12 dulu dapat F13 sama dengan F12, wes tinggal dimasuk Red beres ketemu. Oke, paham? Gampang dong sing ini. Paham ya? Iya kok. Oke, thanks. Sip. Terus kemudian disuruh bahas ibunya radiation shield. Kemarin diajari nggak radiation shield? Halo? Sama ibunya diajari nggak? Guys? Kayaknya sih cuman mana ya itu? Cuman tidak terabsorb. Yang diajarkan tidak terabsorb. Gimana? Di jumlah gak sih? Itu nggak salah. Titik awal sama titik akhir. Ya kurang lebih kayak gitu. Gampang kok radiation shield ini gak usah bingung. Jadi gini loh ceritanya ya. Radiation shield itu anggapannya gini. Kalian mau bikin genteng lah, mau bikin atap gitu. Nah, terus habis itu kalian atapnya itu dari apa? Misalnya dari kan kalau kalian bikin atap itu kan diusahakan cari yang apa namanya? Cari yang emissivity-nya rendah tuh, supaya dia tidak nyedot panasnya matahari kebanyakan. Supaya gitu nanti kan sak rumah panas semua nanti ya. Nah, makanya dicari yang emissivity-nya rendah. Nah, kemudian nanti mungkin dikasih blocker lagi. Nah, blokernya itu mempunyai emissivity yang rendah juga, yang kecil juga. Itu supaya menahan radiasi. Jadi ini nak gambar no. Ini rumah ya. Kok elek rumahnya.
Nah, ya ini rumah. Ini kan genteng. Nah, ini kan matahari. Nah, ini materi ini itu dibuat dengan emissivity yang kecil. Kecil ini. Nah, dibuat dengan emissivity yang kecil. Supaya apa? Supaya dia rumahnya nggak kepanasan. Kayak gini rumahnya kepanasan. Nyedot. Kalau E-nya gede, kan nyedot panas. Jadi kepanasan nanti. Nah, kemudian kalau E-nya kecil, nah ini kadang nggak selalu. Masih dibanguni gini lagi, ditambahi apa ya? Bukan ya aku gak ngerti jenenge apa. Pokoknya ini ada kayak blocker lagi. Nah, ini radiation shield. Materialnya ini mempunyai emissivity yang kecil juga. Jadi mataharinya mau memanasi rumah itu kangen. Wes diblok sama ini, diblok juga sama ini. Jadi semakin kecil panasnya ke sini jadi kecil banget, ya. Paham? Nah, makanya itu dia radiation shield ini ya. Ngeblok apa ya? Nahan radiation, anggapannya ini. Nah, ini 13.5 itu ceritanya ada flow, ada aliran gitu ya. Ini cupnya gini gambarnya. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, terus habis itu dia diameternya segini, 2 cm. Outer surface-nya diffuse and gray. Emissivity 0,02. Duh. Saya. Kok beda mbak ini? Emissivity. Oh alah, sorry. Aku salah. Ini. Yang di dalam sini loh. Aku tadi salah ngomong. Jadi ada fluid gitu ya. Di sini 20 mili. Nah, terus habis itu outer surface-nya ini, yang kecil ini punya emissivity 0,02. Terus habis itu dia suhunya 77 derajat. 77 Kelvin. Nah, terus habis itu dia dikasih blocker. Nah, ini sebenarnya ngeblok ini ya. Atau kayak suatu pipa gitu kan. Pipa juga itu sing lebih gede 50 mili. Nah, emissivity-nya dia suku dalam. Emissivity dalamnya 0,05. Terus habis itu T2 suhunya dinding di sini 300 derajat 300 Kelvin ya. Suhu ruang no. Nah, terus dia ngomong, "Ya ini kosong." Nah, saya tanya, "Lek kosong, calculate heat gain by cryogenic fluid." Cryogenic fluid itu yang ini. Jadi kayak dia lek ini kosong, nggak ada apa-apa nih. Ini di ruangnya ini kosong, putih ini. Itu berapa heat yang diterima dia? Nah, terus habis itu lek seumpama dikasih blocker radiation shield itu di sini dengan diameter 35 mili dengan emissivity dindingnya, emissivity blockernya itu anggap ya. Both side, nah ini ya, perhatikan ya, both sides. Nanti kalau beda, nah, ngitungnya beda lagi. Is inserted midway, taruh di dalam sini. Nah, ini ya perhatikan ya. If a tin, ingat ada tulisan tinnya. Jadi kalau tin gimana? Kalau tin berarti dia tidak ada ketebalan. Diasumsikan kayak gitu ya. Kalau ada ketebalan nanti kalian harus ngitung konduksi. Ya, ada konduksinya di sini. Nah, jadi ribet. Kembali ke bab 3 ya. Ya nanti bahasnya kayak bab 3 kok ini. Tenang. Pokoknya bab 3 paham. Harus bab 3 harus paham loh ya. Soalnya kan basic PMP itu bab 3 sebenarnya. Ini tuh sebenarnya itu kayak koyok kontak resisten lah. Modelannya kayak gitu ya. Saya ingat dah RTC dulu lah. Kayak kontak resisten. Nah itu ngapain dia kayak gitu. Oke. Terus kalau dikasih blocker berapa heat gain-nya? Ini ya. Kan kalau kayak gini sebenarnya si sirogenik ini kan pengen tetap dingin toh, tapi di support panas dari sini makanya diblok sama dia. Padahal ini emissivity sudah kecil loh.
emissivity sudah kecil banget nih 0,02, tapi mau diblok lagi 0,02. Ini juga sudah kecil nih 0,05 ini. Tapi masih mau diblok. Nah, berapa? Kan kayak tanya gitu, suruh bandingin ya. Enggak suruh bandingin, cuma suruh tanya berapa sama berapa. Nah, terus habis itu dia tanya, nah, asumsinya division Gray. Nah, ini sing tadi kosong ya. Terus habis itu, nah, ini loh. Conduction resistance for radiation shield is negligible. Kenapa? Karena tin ini yang penting ini. Kalau tin anggap saja dianggaplah tidak ada ketebalan sehingga tidak ada konduksi. Ya sebenarnya ya di kondisi real ya ngitungnya ya kudu enak konduksinya ya. Kayak bisa asumsi sembarangan kayak gini. Tapi ini karena belajar konduksi ya, belajar radiasi ya jadi konduksinya enggak usah. Kan anggap saja kalian sudah ahli gitu. Nah, terus habis itu enclosure. Saya nanti kalau nggak enclosure ya apa namanya radiasinya kemana-mana nanti. Oke ya kita kesini. Nomor satu itu gampang. Nomor satu itu kan jawab nih. Ini ya. Heat tanpa anggapannya heat tanpa radiation shield ya. Yang kedua dia tanya percent change. Nah, heat gain-nya berapa? Kan pasti reduce. Heat gain-nya berapa? Kalau dipasangi radiation shield di antara percentage change. Nah, nomor satu gini. Nah, ini gampang. Ini kalian tinggal masuk rumus tok ya ini gampang ini. Ini cuman kayak apa ya? Ini tuh gimana ngomong? Ini tuh kalau di radiasi yang menjadi kalau di konduksi yang menjadi hambatan kan itu ketebalan dindingnya sama luasnya toh sama K-nya sendiri, kemampuannya dia konduksi berapa yang termasuk jadi hambatan. Nah, kalau konduksi kan kayak gitu. Kalau konveksi kan luasnya sama kemampuannya dia konveksi berapa, koefisien konveksi. Nah, kalau radiasi itu luas, ya tetap luas tetap jadi permasalahan di mana-mana. Jadi hambatan sama emissivity. Kalau di sini hambatannya itu emissivity ya. Nah, ini jadi hambatannya emissivity pakai equation 1320. Lihat nih. Equation 1320. Nah, ini masih enak toh, masukin tabel. Di tabel 13.3 special diffuse gray to surface enclosure. Nah, ini kan kalau kondisinya sama, ini pakai tabelnya aja toh. Nah, kalau kondisinya sama pakai ini. Kemudian masuk iki. Ini tinggal ngikut rumus ya. Ini tuh driving force per hambatan, teman. Cuman driving force-nya ya driving force ini. Ini hambatan nih. Tinggal dimasukkan rumus, selesai. Nah, tinggal dimasukin rumus toh ini selesai. Nah, tapi gini, apa namanya? Di sini dia cuman minta mintanya Q-aksen. Jadi karena dia mintanya Q-aksen, jadi Q per L ya. Sorry. Nah, gimana ya ngomongnya? Ini kan L-nya ini, L panjangnya ini. Kan enggak diketahui. Nah, makanya kalian ngitungnya Q-aksen saja ya. Kalau soalnya ini L-nya ini ke sini enggak tahu berapa, ya ngitungnya pakai Q-aksen aja enggak masalah ya. Nah, jadi L-nya ini loh. L ini dipindah sini, jadi Q per L. L-nya ini pindah sini, jadi Q per L. Nah, kalau Q-aksen nanti dapat heat transfer per meternya sekian. Ini ada yang bingung enggak? Yang nomor satu ini gampang. Ada yang bingung enggak? Kalau bingung enggak masalah, enggak usah tanya. Enggak usah malu bertanya ya. Halo? Selama ya? cocok mbak tabelnya sih aman kok. Berdoa ntar sekali ya cocok ya. Itu loh. Selama cocok mbak tabelnya aman. Lendak, ya ini nih mikir dewe.
Oke. Nanti dia nanti bisa nanti bisa ketahuan kok kenapa kok hambatannya kayak gini. Sabar. Nah, kemudian kalau masuk ke nomor 2 itu yang tadi dikasih radiation shield ya, jangan lupa. Nah, figur 1311 ini. Nah, ini sebenarnya grafiknya iki podo sama plek sama kayak ini. Ini lah mbok lihat kan gini sebenarnya. Sorry kok sama kayak ini loh. Kalian diajari enggak sama ibunya ini gambar ini? Nah, aku dulu diajari. Kalian dulu diajari enggak? Halo? Diajari kok. Diajari ya? Nah, berarti enggak perlu jelasin ulang. Nah, pokoknya gini. Ya, gampang. Enggak usah bingung. Ini kan ada radiation shield-nya, ada blokernya di tengah nih. Ada blokernya di tengah nih. Nah, yang transferan itu mesti J. Ingat ya, yang transferan itu J kalau radiasi. Nah, tetapi kalau J-nya itu bentuk mau dimasukkan ke bentuk realnya harus kembali ke E. Ini kayak kalian belajar Dalpro itu loh ya. Kayak apa namanya dunia S dan dunia T itu. Ya. Jadi anggapannya gini, ya ini gampangan lah ya. E itu diubah ke J dulu. Ditransform ke J, anggapannya kan kayak gitu. Nah, J ini transferan, ini J1 ke J3. Ini E ya, E-nya release heat jadi J1. Diubah ke dulu ke J1. Nah, nanti J1-nya transfer ke J31. Nah, nanti J31 diubah lagi menjadi EB3. Jadi E3 ya. E-nya di sini. Nah, terus habis itu diubah lagi jadi J32. E-nya kan dia mau rilis ke sini nih. Jadi anggapannya E ini penyerapan energinya berapa, J ini. E itu anggapannya kayak keluar sama masuk E berapa, kan kayak gitu. Keluar atau masuknya. J ini yang transfer yang panas yang transfer berapa kayak gitu. Nah, ini tak buat gampang gitu ya supaya kalian paham ya. Nah, J32 ini ke sini. Sorry. Ini E ini kan E ini sampai tak ulangi ya. E mau ke ini kan di sini mau ke sini gitu. Di sini mau ke sini berarti harus E-nya nih ditransform ke J dulu ya, dari J. J-nya ini mau ke J-nya sini. J-nya sini mau ke J-nya sini. Nanti kalau sudah sampai di sini jebret, J-nya diubah lagi jadi E. E itu berarti energi yang masuk ke sini. Nah, nanti E-nya ini kan mau ke sini, mau ke dinding, mau ke sisi sini, ya toh? Nah, ini dia dirubah lagi menjadi J lagi. J32. J32 nanti masuk lagi ke sini jadi J2. J2 dirubah lagi menjadi EB2 ya, gitu loh. Gampangannya kayak gitu. Nah, ini hambatan-hambatannya. Hambatannya kenapa kayak gini? Ini sebenarnya semua ada di atas, di equation atas itu ada. Yang penting kalian tahu itu ini. Ini tuh dari persamaan ini. Aku lupa 13 ya nggak salah. Mana ya? Nah, bukan. Nah, ini nih. Ini nih. Nah, kayak gini ya. Ini hambatan. Hambatannya dibuat kayak gini. Nah, makanya kalau dulu kan gimana? Driving force misalnya gini. Q sama dengan gimana? Delta T per R tot toh. Nah, kayak gini. Ini delta T, tapi ini bukan delta T ya. Ini bukan delta T. Ini beda. Ini energi juga. Karena emissivity sendiri itu kan tidak berdimensi. Jadi anggap ini tetap energi. Tidak ada satuannya gitu lah. Emissivity kan tidak ada satuannya. Kan cuman kayak berapa gitu. Nah, terus habis. Ada satuannya enggak ya? Tidak ada rasanya. Ada enggak? Aku udah ingat. Atau ada ya? Ya tidak tahu lah. Pokoknya intinya
Kalau dia ini bedanya ini delta T, ini delta energi, ini kan energi. E ini kan energi, J juga energi. Cuman di sini delta energi, ini delta T. Nah ini hambatannya ini. Tetap driving force ini. Jadi ini ditransform dulu dengan R top-nya ini. Oke? Ingat, tak bilang ingat betul rumusnya ini. Ini dipakai di mana-mana untuk bab ini, oke? Equation 13. Ini yang buku hitam itu equation 13-18 kalau nggak salah ya. Nanti coba dibaca. Aku ya nggak ingat. Nah, kalau kemudian kembali ke sini, sorry. Nah ini loh, ini kan hambatan ini. Nah terus dia ngomong apa ini? Ya show di figure 13-11 yang tadi, terus habis itu tanya desired heat rate is now kayak gini. Nah, oh ya, ini dulu sih tanya Ame ini. Aku ingat. Ame, ya perhatikan ya. Pertanyaanmu dulu itu bagus. Sing kamu tanya kapan pakai T pangkat patok, kapan di reduce ya. Dulu kan kamu tanya itu, dulu Paul. Nah, ini zamannya itu. Ternyata kalau dia ternyata gini, benda itu semua benda itu pasti menghasilkan radiasi. Menghasilkan radiasinya seberapa itu tergantung dari EB-nya ini. Tergantung dari EB-nya ini. Nah, kalau satu EB ini kan jadi kan T pangkat patok. Dia menghasilkan panas berapa tok. Nah, selama ini radiasi rumusnya berapa gitu. Itu karena dia sudah ada kayak rilis EB sama menerima EB. Makanya rumusnya jadi kayak gini. Gitu loh ya. Kurang lebih kayak gitu. Halo Ame, apakah pertanyaanmu yang dulu banget sudah terjawab sekarang? Iya, kok. Oh, sip. Masih ingat pertanyaan itu? Ya. Apa namanya? R totale ya iki harus ditambah. Wis R total lah, ngerti lah ya. Ini ada tambah berat. Wakeh yo. Nah ini 2 itu gara-gara sama. Ini kesininya sama. Kenapa sama? Karena ini tadi kan di soal ada bilang ini E3 dua sisinya sama emissivity nih. Kalau beda nanti beda ya, jangan ditulis sama. Di sini nih E31 sama E32 nih. Terus ini juga ya. Kemudian dimasuk rumus saya ini tinggal 1 menit 17 detik tak kobet pasti selesai. Nah ini gini dimasuknya kalian lihat figur 13-11 itu penjelasan dari semua ini. Kemudian kalau dimasuk tinggal dimasuk tok. Ini tadi angka 2 ini perhatikan yang tadi ya, ingat-ingat 2 ini dapat dari mana. Kalau emissivity ini beda jangan pakai 2, jangan langsung diantem 2 gini Mas. Nah kemudian dimasuk wes tinggal masuk rumus tok selesai ketemu R totalnya sekian, dapat R total sekian dimasukkan kiaksen yang pakai ini kiaksen yang radiation shield shred dapat sekian min 0,25. Nah terus habis itu dikurang 0. Nah jadi reduce 50%. Ya kayak gitu. Jadi reduce 50%. 50%. Tinggal nanti dibanding 0 gitu loh maksudnya. Sorry, ya nanti kalian pakai perbandingan, ngerti lah apa namanya awal min akhir per awal apa gimana bagi kali 100 gitu. Mau SPUO bolak-balik ngitung error wis ngerti lah ya. Nah, kayak gitu. Oke, halo. Nanti pertanyaan dilanjutkan di next session. Ingat-ingat dulu.
total dan bla 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 bla. Mana toh? Oh ini loh. Ini tah. Iya. Oh dia ngomong satu ya. Nah itu, aku bingung sih. Kok bisa satu ya? Kan dia ndek satu tempat yang sama nggak sih? Satu melihat tiga. Satu melihat tiga. Harusnya dibanding non luas ya ini ya. F1 3 ini. Oh iya, bener, kritis sekali kamu. Aku gak sadar. Harusnya enggak satu ini ya. Masa Deden nulis satu ini? Oh iya, nulis satu. Harusnya enggak satu, soalnya luasnya dia enggak sama. Kalau ini gini kan berarti luasnya... sorry. Berarti kan sing 3 ini kan paling gede luasnya. 3 ini kan harusnya luasnya paling gede. Nah, oke ya. Oke. Pertanyaan bagus. Belum bisa jawab, sorry. Nanti coba apa ya kita lihat di Mansel. Kita coba lihat di soal-soal yang kayak gini. Kita cari coba apakah view factor itu tetap ditulis satu apa enggak? Kok Harusnya enggak. nanya kok. Gimana? Itu F13 ya. Tapi dipikir-pikir emang satu melihat 3 tok gak sih? Dia mau melihat berapa lagi? Tapi satu melihat 3 memang pasti satu ya. Soalnya kan nutut ya. Satu melihat 3, kecil melihat besar ya satu ya. Oh iya, benar. Wah, mantap sekali. Tapi 3 melihat 2 harusnya gak satu. Satu sih. 2 lebih besar nggak sih? 2 besar. 2 lebih besar. 2 ini toh. Oh alah 2 iki. 2 itu sing luar. Sorry. 2 yang paling luar ya. Ini lah sing anu ini, apa namanya? Alah, 3 itu lah sing dalam ya. 3 itu sing blocker ya. 1 melihat 3 lah podo mbek 3 melihat 2 jadi ini gitu. 3 melihat 2 podo 1 melihat 2. 3 melihat 2. Ini 3 melihat 2. Nah, 3 melihat 2 pasti sama mbek 1 melihat 3. Iya, bener. Oke. Thanks, Karen. Aku gak sadar. Thanks Paul. Devin, itu ya. Thanks kalian. Ya. Mantap. Aku gak sadar. Sorry. Bisa ya? Paham toh? Oke ya, lanjut ya. Supaya nang cepat. Kan enak lah. Oke, 13.6 ini ceritanya re-radiating. Jadi gini, anggap sebenarnya semua surface itu melakukan radiasi ya. Tergantung panjang gelombangnya berapa, bla bla bla. Ya, itu teorinya di bab 12 aku nggak paham. Galak baca. Oh ya, ini kalian tips ya. Ini kalau kalian nanti belajar radiasi, nggak perlu belajar bab 12 ya. Soal-soalnya nggak perlu dikerjakan. Itu soalnya lebih mengarah ke gelombang bla bla bla, nggak mengarah ke perpindahan panas sih. Karena di mata kuliah ini kan didesainnya untuk perpindahan panasnya yang lebih ke sistematis kayak gini. Nggak ditanya kayak teori dasarnya kayak gimana ya. Nah, perpindahan panas sing radiasi itu sing bab 12 abaikan saja ya. Nanti kalian jangan sambat. Wah kayak belajar ya. Bab 12 nggak usah dipelajari, oke? Ya apa bab 12 belajar sing itu loh, sing kita lah, nah kayak gini, nah iki jenenge apa, lagi dipelajari ya. Nah, sing panjang gelombang apa plank, ada plank apa wes, wah aku ini hukum ini apa namanya akhir-akhirnya menuju kuantum gitu, nah enggak paham itu ya. Menuju kuantum, diabaikan saja. Penting belajar bab 13. Tapi kalau kalian mau belajar ya enggak masalah, enggak ada salahnya belajar. Oke. Nah, kemudian ini soal nih re-radiating. Setiap surface itu melakukan radiasi. Nah, jadi dia ngomong ini loh, diajari toh sama Bu Maria ya. Katanya Albert diajari. Halo Bert, bentar lagi ulang tahun Albert guys, jangan lupa diucapin. Ya dia radiating. Ya jadi kayak gini. Bentuknya triangular duct. Duct itu pipa ya, kayak saluran gitu loh. Nah, terus habis itu heated surface di maintain segini. Nah, surface satunya diinsulasi. Terus ada sisi satunya third surface, maksudnya sisi satunya itu di maintain 500 derajat Kelvin. Nah, terus habis itu width-nya
apa namanya, segitiga ini itu kan punya masih 1 meter ini loh. Nah ini loh ya, supaya kalian nggak bingung. Nih, width-nya 1 meter tuh ini Mas. Jadi harusnya kayak gini tuh mungkin ya, ini mungkin. Ini segitiga sama sisi ya mungkin ya. And the heated. Nah, ini loh, dia diinsulasi, sisinya diinsulasi. Ini kan gini. Ini bentuknya kayak prisma segitiga gitu loh. Saya ingat prisma segitiga. Aduh, kayak iso gambar. Nah, kayak gini lah kurang lebih. Nah, ya bener sih ya gambar. Ya enggak elek juga. Ya elek tapi ya bener. Nah, yang sini surface itu maksudnya kan ini yang ke belakang sana. Surface-nya itu dia 0,8. Dia diinsulasi tapi dia punya emissivity. Jadi dia bisa menerima panas, ya anggapannya gitu. Dia bisa menerima panas, dia juga bisa melepaskan panas, tapi dia diinsulasi. Anggapannya gini, dia melepaskan panas ke sini bisa, menerima panas ke sini bisa, tapi panasnya tidak bisa dari sana, tidak bisa dari sana. Oke, gitu ya. Kan kalau kecuali kalau yang diinsulasi sininya, kalau yang diinsulasi sininya beda nanti soalnya. Oke, ceritanya ya kayak gini. During the steady state operation, nah steady state, nah energinya berapa? Supaya tetap 1200. Ini kan dikasih energi, sisi ini yang 1200 itu dikasih energi. Sing ini sing kecil itu tadi 0,4 ya, sing bawah maksudnya sing bottom 0,4. Suhunya 500. Ini pada waktu kondisi sudah steady ya ini ya. Anggapannya. Kondisi sudah steady. Jadi T-nya ini tidak berubah-berubah. Nah, T-nya sudah berubah, ini kan nggak steady. Ini juga ini di-maintain tetap 1200. Anggapannya kayak gini. Berapa panas yang harus diberikan supaya ini tetap 1200, ini tetap 500. Nah, ini sama suhunya dia berapa kayak gitu. Dia tanya suhunya. Nah, temperature of insulated surface. Sama suhunya DE waktu steady berapa. Oke? Nah, ini skemanya. Waduh. Oh. Benar. Oh, sorry guys. Sorry. Tak kira internetku, tak kira listriknya mati. Oke. Sorry ada gangguan nanti. Nah, ini bentuk skemanya kayak gini kurang lebih. Ya bukan kurang lebih, memang kayak gini. Nah, ini gini, ya, lihat. Dia si ini karena dia enggak punya sumber heat. Anggapannya kan gini. TR ini kan dinamakan radiating ya. Radiating. Nah, jadi suhu ini Q-nya 500 kan punya suhu deh. Suhunya enggak tahu nih. TR ini kan enggak tahu suhunya berapa. Ini ada T2, ini ada T1. Ya. Karena dia sudah dianggap steady state, berarti anggapannya sudah sampai ke kesetimbangan toh. Kesetimbangan panas. Jadi suhunya pancet sakmene ya. Nah, karena ini re-radiating dan karena ini bab radiasi, ya ini yang keren dari radiasi ya. Yang dingin tuh bisa mentransferkan ke yang panas loh. Tapi ya nggak sebanding kalau dibandingkan dengan Q yang datang gitu loh. Anggapannya kayak dia tetap bisa mentransferkan heat melalui gelombang. Aku gak patek ngerti sing gelombang-gelombangnya gimana. Tapi dia tuh panasnya itu tidak sebanding dengan yang dia terima. Anggapannya kan kayak gitu. Nah, jadi kayak gini skemanya. Q1 itu yang ini ya. Ini segitiganya dibalik, kalian jangan bingung. Ini kan harusnya kalian mau gampang ya dimiring no titik gitu. Nah, ini gini ya, Q1 masuk ke Q1, EP1 ya. E1. Ingat ya, E1 ke J1 ditransform pakai ini. Diubah. Ingat ya, yang transferan itu J, tapi nanti masuk ke akhir-akhir yang E. Ya, ingat sekali lagi. Masuk, jadi. Nah, ini kan Q1. Nih,
Sini dia mau memanaskan ini dan ini toh. Nah, ini jadi ke sini. Ini nyabang ya, nyabang 2. Nyabang 2 berarti kan gini. Nah, ini ya, tak gambar waktu di sekolah kan diajarinnya gini mesti. Lebih gampang. Nah, ini di sini J ya, J1. Nah, ya. Terus habis itu J1-nya ke sini. Sorry, yang ini dulu aja yang gampang. Ini kan dia mau ke J2. Mau ke J2 di sini. Nah, mau ke J2, dia melewati ini toh. Apa ini nama? Ya inilah hambatannya. Hambatannya yang ini ya. Hambatannya ini sama kayak ini. Nah, kemudian kalau melewati ini mau ke sini, dia melewati 2 hambatan. Kenapa? Kenapa kok melewati 2 hambatan? Karena kalau kalian lihat dari sisi sini, sebenarnya dia kan mau ke sini, dia juga mau ke sini. Nah, tapi aku ini bingung jelas, bingung ngomongnya. Ini kan segitiga gitu loh. Karena ini segitiga, dia ada yang mau ke sini, ada yang mau ke sini. Dia mau ke sini itu karena bentuk hambatannya itu juga seperti ini gitu loh. Gimana ya ngomongnya? Gini. Ini kan saling transfer ya. Ini dia ke sini tiga suhu ini titik ini ya sama titik ini kan saling transfer panas. Gitu. Nah, karena dia saling transfer panas, jadi dari sini itu dia mau mentransferkan juga ke dari sini. Dia mau transfer juga ke sana. Nah, dari sini dia juga mau transfer ke sini. Dari sini mau transfer ke sini, dia mau transfer ke sini. Begitu juga dengan ini. Ini juga gitu. Nah, makanya dia dibentuknya kayak gini gitu loh. Aduh, ini sudah dijelasin Bu Maria belum ya? Saya gini. Ini, lihatin aja. Nah, ini sudah dijelasin Bu Maria belum? Mungkin Bu Maria bisa lebih menjelaskan ya. Sudah dijelasin belum? Halo? Yang itu belum sih, yang example sebelumnya yang dijelaskan. Oh, ini belum dijelasin. Waduh, kasih tugas ini aku enggak ya. Oh, enggak dijelasin. Ya sudah lah gitu ya, harus tak jelas ya berarti. Aku ini gak iso jelas iso paham gak iso ngomong tapi. Oke. Ini aja, kita lihat ini saja. Ya, ini sama kok. Ini exactly the same. Ya. Ini paham. Ini paham. Ini sama kayak yang tadi. Nah, ini loh. Ini sisi R, ini sisi 1, sisi 2, sama. 1 kan gini, anggapannya kan kayak gini. Ingat ya, kalau yang panas dulu kan ya kalau tak balik, ini berarti T2 ini lebih rendah ini. T2 lebih rendah dari T1. Sisi R, sisi ini, dia re-radiating, radiasi balik. Nah, jadi dia Q1, ya, 1 mau masuk ke 2. Anggapannya gitu. Sebenarnya 2 juga mengalirkan 1, tapi nggak sebanding. Jadi dianggap saja 1 ke 2 langsung gitu ya. 1 ke 2. Nah, kemudian, nah ini yang tadi, yang jelas awal tadi. 1 mau ke, ini kan jadi J, ya. J-nya berubah ke sini. Ke gini. Nah, aku dapat nih, dapat. Paham. Gini. Lihat ya, kalau seumpama sisi R ini tidak re-radiating, tidak meradiasi balik, ya. Dia jadinya kayak gini nanti. Sorry.
Sudah ini enggak nyambung. Nah, ini sama ini enggak petuk. Enggak petuk ini. Ini kan kayak gini itu kan sama karena dia balik. Nah, kalau dia tidak re-radiating, yo gak balik yo ngene, wis ki dadi. Ini jadi TR nih. Sorry, EBR. Nah, ini loh. Ya, iki ya guys perhatikan. Ini seumpama tidak re-radiating. Karena dia re-radiating ya. Karena dia re-radiating. Nah. Oh, gambarku salah ini. Nah. Salahnya dikit kok. Ini bukan E, ini J. Salahnya itu toh. Mana ya? Mana ya coret? Coret itu dipencet yang mana? Sing anu net. Nah, wes balik. Oh, draw. Nah, gini, ini JR. Nah, lihat ya. Karena dia re-radiating, meradiasi balik, dia mentransferkan ke sini. Oleh sebab itu, makanya JR ininya jadi nyambung. Tidak gini. Nah, jadi gini. Ini terus jadi pindah ini di sini. C2 nih. Sorry. Nah, jadi kayak gini. Ini jadi C2. Masuk C1. Halo. Mudeng enggak aku ngomong apa? Paham enggak? Guys? Kok berarti suhu ya? R lebih tinggi dari 2 dong? Suhu. Nah, di sini loh ya. Mungkin ya, R lebih tinggi dari 2. Kenapa kok lebih tinggi dari 2? Karena gini. Ini sisi ini kan dia enggak di enggak digini apa namanya? Tidak diinsulasi. Jadi enggak adiabatik. Heatnya bisa keluar ke sana. Ini kan diinsulasi. Makanya heatnya kelep di sini. Jadi di sini akumulasi panas jadi. Nah ini kan dia bisa kena konveksi, bisa dipegang orang, anggap saja kan. Makanya jadi sisi ini pasti lebih rendah daripada sisi ini. Jadi anggapannya gini, kalian lihat kayak gini terus kayak tok. Yang paling panas tuh pasti ini. Kenapa kok ini paling panas? Yo, ini dikasih iki, ini ada ki masuk dari sini ya. Ini ada heater ini. Kemudian sisi ini, kenapa kok sisi ini? Karena sisi ini menerima panas yang dia hanya bisa mengeluarkannya ke sisi sini. Nah, sisi sini dia kan tidak bisa ke sana panasnya. Nah, akhirnya bisanya ke sini. Nah, tapi yang masuk ini lebih besar daripada yang ini, yang keluar ke sini ya. Kalau awal-awal ini ya. Sorry, bukan ya. Oh iya ya, jadi kayak gitu. Disedot, ada panasnya dibuangnya sini lebih dikit. Makanya ini lebih panas daripada ini. Dari ini dia di sini saya kena pendinginan. Makanya sisi kedua ini lebih dingin daripada ini ya. Aduh, mata hapus. Nah. Oke. Tapi yang 1 ke 2 langsung juga ada toh. Gimana? Oh iya ya ada. Bener. Ini gini. 1 ke 2 juga langsung ada. Nah, makanya ini. 1 go to 2. 1 panasnya kedua. Ya. Ini 1. Nah, ini kan ada hambatannya kedua ini. C1 ini kan langsung kedua ini. Jadi ini ya, hambatannya ini kalau kalian lihat J1, ini J1. Kan dia ada langsung ke J2. Ini langsung lompat ke J2 juga bisa. Oh, titiknya di sini harusnya. Sorry, bukan di sini. Ini ya. J1 langsung ke J2 bisa. J1 tapi ke JR, JR-nya nanti ke J2. Nah, kayak gitu loh kurang lebih. Nah, makanya jadi kayak gini. Muter segitiga ini. Oke? Halo?
Paham kok. Halo? Paham? Oke, sip. Oh, yang Ya, super R, apa ini? yang Oh, super ini. R itu Hah? nggak dimasukno juga. Super Jadi RT yang kayak mana dia ini? itu dari 1 langsung, maksudku super epsilon itu loh. Super epsilon. Yang mana toh? Oh, itu dek bunyi Dalam sebelum R. J itu harusnya anak super epsilon nggak sih? Terus barusan. Ya, Ini sing mana? Sing maksudnya? hambatane, Hambatan yang hambatane. Dia Oh, harusnya ini gini. hambatannya gak tak gambar ini, sorry. Super epsilon. Gini toh maksudnya. Baru ini. Ya kayak gini, bener. Ini kan Ini aku cuma gambar J-nya, guys. Bukan, maksudku tuh yang ini loh. Dulu. Se- Ya, coret-coret, gak apa, coret-coret. Yang ini Ya, itu kayak like misalnya DE kan QR 0, berarti DE dalam persamaane buat nyari hambatan total itu langsung diabaikan, jadi DE langsung lewat sini. Aduh. Gitu dong. iya bisa gimana ulangi sekali lagi pertanyaan setelah ngomong QR dulu. Kan QR 0 toh, berarti kayak sing tak lingkari itu kayak diabaikan, terus DE itu langsung dari J1, JR, J2. Jadi yang atas tuh kayak gak ada gitu lah. Iya, bener kayak gitu. Bener Oh, sing bilang gitu. Nah, tapi Oh, terima sorry kasih ya. kok. Aku mau nanya kok. Bukan nih. Ah, Masih QR 0. Tapi ah, kan dia masih punya, dia kan punya suhu toh. Berarti nilai N itu kan nggak 0 toh. bener. Makanya hambatan itu dipakai toh tetepan. Oh, tunggu. Ini Kayak loh yang mau tak buat. 13.3 itu Halo? kan Equation Halo? 13.3. 13 itu kan sing tadi EB min J per 1 per epsilon itu toh. Jadi nek, nah itu nek misalkan kini 0 kan bukan berarti EB ini 0 toh. Nah, ya, tunggu itu dulu ya. Dengarkan dulu, oke? Dengarkan. Ini soal yang mau tak buat dapat nilai poin. Ini yang mau tak tanya, no. Kenapa kok dia ngomong ini JR sama dengan EBR? Ini loh, kalian perhatikan. Kok bisa diomong podo? Kenapa? Nah, silakan jawab. Ayo. Ya itu gak sih kok gara-gara sama dengan 0 terus tinggal pindah ruas. Coret-coret coba. kemarin Coret-coret gimana? dibahas ya. Oh, sampai gue dibahas. Kan rumusnya Iya. QI sama dengan 13 itu yang EB min J per 1 min epsilon per epsilon kali A itu ya. Ya. Oh. Nah, terus ini kan bisa tak bisa toh. Jadi EB per, ya ini hambatan lah ya. Tak tulis hambatan aja biar gak Jadi R malah. J per hambatan toh. Balik kini 0, tinggal pindah ruas. Sehingga EB per R sama dengan J per R tuh jadi ini. EB per R. Oh iya. Ya benar. Terus ya wes, tak kali R KB aja. Kode EB sama dengan J jadi ini. Ya, benar. Benar itu. Ini, Feren, ini sudah dibahas belum kemarin sama Bu Maria? Kemarin rasanya ngomong rasanya. Oh, ngomong dah. Walah, yuk Kak Sido dapat poin ya. Tak hapus ya anotate biar gak bingung ya. Coret-coret. Kenapa? Tak hapus saya anotate ya biar gak bingung. Dia Apa nih, ngomong kok apa? Jadi gimana? kayak dia itu gak kayak gak terlalu ini. Jadi mungkin Feren iki lah memperhatikan toh kok. Jadi yo mestilah Iso ngono yo. Aku lho sambil makan ngawur. Oke. Ya wes lah, gak apa-apa. Feren, NRP berapa nanti? Chat aja ya. Di line. Gampang. Sip. Mantap. Oke. Ya, berarti terjawab toh. EB itu enggak 0. Ya, EB enggak 0. Lah wong dia surveinya tambah lama tambah panas kok. EB-nya enggak 0. Ada hit yang keterima dia ya. EB tidak 0 sekali lagi. JR yo gak 0, kan JR pada EB. Oke? Jadi mau hapus. Sip ya? Oke, sudah sip. Berarti ini sip ya. Ini sip, paham? Kembali ke sini.
Nah, wes gampang ini tinggal apa ya? Dia mau tanya TR sama unit per unit length berarti ki aksen ya. Nah, ini driving force-nya E. Nah, lucu ya, driving force-nya energi. Karena kenapa driving force-nya energi? Karena di sini tuh ada anunya, ada T-nya. EB ini mengandung T. Ini dia juga mengandung T ini. Ya. Makanya driving force-nya di sini E. Nah, ini hambatannya apa saja kan gitu. Nah, hambatannya berarti ini ya. Ini EB1 Nah, ini EB1 ke EB2, ini sini ke sini, ditransform dulu. Hambatan pertama hambatan transform ya. Hambatan berubah ke J. J-nya ya, di sini kan pecah jadi 2. Nah, ini kalian harus ingat-ingat kalau yang belajar rangkaian listrik itu yang babi royo. Itu loh fisika 2 itu loh ya, SMA juga lah, SMP juga diajari sing ini loh, sing R, nah sing ini. Nah, kan itu. Ya. Harus ingat gimana ini kalau ada 2, kalau ada 1. Kalau misalnya ini 1 ohm kan kayak gini. Nah, ya, masih harus ingat dia. Karena dipakai lagi di sini. Nah, ini ganti aja. Mesti mangel ini. Ini hambatan ini satu bla 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 ini. Ini tuh ini di sini. Ini ya. Ini 1 nih di sini. Satu ini 2 gitu ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Gitu. Nah, ingat total hambatan di sini ya, gimana caranya? Ini di seri, ini di seri, kemudian di paralel sama ini ya. Di seri berarti di gini no. Ini dulu ya, 1 2 tambah. Di seri dulu. Ini kan di seri ini. Tambah ya. Di seri kan berarti ditambah. Terus nanti dia kemudian diparalelkan dengan ini ya, diparalelkan sama ini. Jadi jadinya gini. Makanya ini ada pangkat min 1 nih. Karena nanti kalau mau paralel kan jadi seper R tot ya. Nanti kalau kalian bingung ya, buka lagi ya. Enggak usah buka buku, buka itu ya loh. Buka internet. Apa namanya? Menghitung hambatan total lah kayak gitu. Di internet ya, nanti ada banyak. Gimana itu ngitung hambatan total paralel. Ya, aku nggak ngajari itu, nanti kalian belajar sendiri itu nih. Karena bukan bagianku mengajari listrik, di sini akan ngajari perpindahan panas. Tapi ininya sama. Nanti kalau sudah ini, R total di sini selesai, R total yang mulek ini selesai, di sini. Ke sini, sampai di J2, ditransform ke ini, ke E, ini hambatannya. Oke? Nah, lewes ya garek masuk rumus. Enak. Masuk rumus, jeret selesai, dapat. Nah, Q2-nya itu negatif ini. Kenapa negatif? Maksudnya kalau dia Q1-nya, kalau Q1 ini anggapannya yang mentransferkan heat gitu, Q2-nya yang heat-nya keluar gitu loh. Anggapannya heat-nya keluar dari sistem lewat Q2. Anggapannya kan kayak gitu. Nah, terus dia tanya, mau ngitung JR. Mau ngitung JR gimana? Dia tanya. Mau ngitung JR gini. JR sama dengan EBR. Nah, makanya dia kalau JR dan EBR, dia harus tahu dulu. Nah, ini pakai equation 1326. Ya, kayak equation 1326 kayak gini. Nah, kan berarti harus tahu ini J1 sama J2 ya. J1 sama J2 tahu dari mana? Dari sini. Dihitung dulu ya, J1 ini berapa. Pakai persamaan 13 piro, Mang? 13 13.
Tapi ini sudah dibolak-balik ya bentuknya. Jadi kayak gini. Nanti kalau sudah dapat, masuk nih, selesai. Beres ya. Dapat. Nanti kemudian kalau sudah dapat. Oh iya, E itu enggak ada satuan nih tadi. Soalnya kalau E mau ke J ini jadi per meter kuadrat ya. Aku barusan sadar ini loh. Kalau E tak rubah ke J, nanti J-nya kalau tak transform itu J-nya jadi satuannya jadi watt per meter kuadrat. Ini aku juga barusan sadar ya. Nah nanti kalau sudah dapat J1, J2, ya wes tinggal dimasuk nomor persamaan sing tadi 1326. Ini WL. Ini ya ngerti ya, L-nya tadi kan L panjang sana ya. W-nya apa? W-nya 1 tadi ya. Masuk 0. Dimasuknya sama dengan 0. Tahu nilai JR ya toh? Kan kalau gini dapat nilai JR. Dapat nilai JR sehingga nah ini dimasuk nomor persamaan ini. JR sama dengan EBR. Oke. Nanti kalau udah masuk dapat EBR kan sama toh, tinggal di gini no. Apa namanya? Ya ini loh persamaannya EB yang sesungguhnya. Nanti dapat TR berapa? Terus tinggal di solve. Terus kemudian sebenarnya di sini ada dia ngerjakno pakai apa ini direct apa namanya. Ada tulisannya. Ini ada direct apa gitu. Nah ini aku enggak paham. Oh direct approach nih loh. Metode direct approach ini aku nggak mudeng. Dari dulu aku belajar nggak mudeng. Aku nggak tahu sama Bu Marian, kalian diajari enggak? Nah, seingatku dulu aku nggak diajari, jadi aku nggak paham. Males juga belajar. Wong aku lebih suka pakai sing kayak gini, lebih runtut, lebih sistematis. Nah ini lebih ke arah koyo sebenarnya lebih mudah. Cuman aku nggak paham dia persamaannya kok bisa kayak gini gimana. Jadi aku mending pakai yang ini lebih runtut. Oke? Ada yang mau tanyakan? Tinggal 6 menit lagi ya. Yuk. Aman Ya, harusnya. Gimana? Ya aman harusnya. Paling ntar coba baca-baca lagi soalnya nggak nyoba dewe ya nggak tahu mandeknya gimana. Ya benar sih Mbak bilang itu benar. Ini kalian paham nih, coba sendiri ya. Tan, halo. Tan, paham Tan? Ini aku asal manggil ya. Tan. Oh tidur ya. Tidur atau malu? Tan, halo. Loh, oh ngechat. Ada apa? Oh paham. Kenapa kok ngechat? Kenapa kok ngechat Tan? Oh masih ngetik. Ya sama paham ya. Ini kan gampang, tinggal masuk rumus tok. Pokoknya memahami ini nih loh ya. Yang sulit kan memahami ini. Kenapa muter-muter kayak gini? Tidak jelas no? Yuk, sudah. Nanti bentar lagi rewardnya cuma benar. Langsung cepet-cepetan ya ngerjakno. Kita kasih clue dulu. Rewardnya tentang kalian tak kasih gambar untuk bikin apa namanya? Bikin apa ini namanya? Bikin rangkaiannya, sistem rangkaiannya. Nanti kalau sudah kirim di grup ya, cepet-cepetan. Kayak yang kapan hari. Cepat dan benar. Kalau cepat toh ya salah, gak nilai, sorry. Oke. Yuk, open kamera guys. Nana, open kamera. Halo Nana. Halo Shirley. Halo Feren. Halo Feren. Feren wes bolak-balik ya langsung halo terus ya. Jadi cepat. Dikit sekali ya yang kelas ya, menyedihkan sekali. SD wong kabeh soalnya ya. Apa? Vibes-nya liburan iki kok. Terus males. Liburan apa? Kenapa? Vibes-nya wis liburan. Oh, liburan apa? Loh kan Kamis Jumat libur toh. Loh, libur apa? Kok gak ngerti? Oh, gak update. Apa Nana? Kok action? Oh, libur apa, Karen? Cuti bersama toh. Duh. Walah. Sungguhan iki. Oh, sungguhan dah. Oh, Banyak banyak PNS dari Rabu libur ya. Ya sing setahu ku adikku itu ndek
UGM itu liburnya sak minggu. Enak ya. Buset. Ya masuk Ubaya iki masuk apa ini toh? Kan apa namanya? Libur pun nanti diganti anu sih, diganti kelas. Iya sih. Ya sih ya. Oke. Ya udah, makasih ya. Nanti ntar lagi balik ke anu ya, ke apa namanya? Reward. Cepet-cepetan ya. Oke, Fer nanti jangan Ko. jawab ya, tapi jangan jawab ya. KC, halo. Jangan lupa ini jangan direkam ya, ini reward soalnya. Sip.